urip iku urup. Pripun niku Rama? Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti Rama. Nglurup tanpa bala, ngalah tanpa ngasorake, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo Rama. Datan srik lamun ketaman, datan susah lamun kelangan. Ojo bumunan, ojo ketunan, ojo kagetan, ojo alman Rama. Pripun? Ojo ketungkul marang kalungguhan, kadonyan lan kemareman. Ojo keminter mundak keblinger, ojo cidra mundak cilaka. Ojo milik barang kang melok, ojo mangkro mundak kendu. Ojo adigang adigung adiguna adiguno. Lalu Romo Samsulangit Sugeng Dayu Mahendra seluruh para peserta untuk dilaksanakan dengan berbagai kamu agung dalam situasi yang sulit pun tetap tancap dengan itu. Nyambung batin saya dengan Romo Samsulangit. Ya, saya ingin udah dari kemarin ke sini. Iya, saya kemarin udah batin ini Mas Indra. Ternyata langsung pagi-pagi saya lihat buka kontaknya udah masuk. Oke, Romo, konten kita ditunggu sama teman-teman Romo. Saya ingin mulainya dari wejangan Jawa yang cukup familiar, tetapi masih jarang yang bisa mendeskripsikan gitu. Salah satunya urip iku urup. Pripun niku Romo? Urip iku urup itu kalau di bahasa Indonesia kan hidup harus menyala atau bersinar. Itu artinya hidup kita harus ada gunanya atau berguna untuk seluruh makhluk hidup tanpa kecuali. Jadi kita tidak membatasi, jangankan kok hanya suku bangsa agama saja, tetapi kita lintas dimensi, lintas suku bangsa, lintas entitas. Maksudnya kita berguna untuk seluruh makhluk, termasuk sesama manusia, apapun suku bangsa dan agamanya, juga terhadap bangsa binatang, bangsa tumbuhan maupun bangsa daging lembut. Jadi seperti itu Mas. Kita harus berguna. Kalau kita tidak berguna artinya ya kita belum memenuhi standar hidup kita. Kita masih berada pada level urip yang belum merdeka, artinya belum merdeka secara lahir dan batin. Kalau kita sudah bisa murup atau kita sudah bisa merdeka lahir batin, kita menjadi pribadi atau kita menjadi orang yang punya mandireng pribadi atau kemandirian pribadi, kemandirian lahir batin, sehingga kita akan menjadi orang yang lebih banyak memberi daripada nyadong atau meminta. Seperti itu. Yang kedua, memayu hayuning bawana ambrasta durhangkara. Pripun Rama? Memayu hayuning bawana ambrasta durhangkara. Memayu hayuning bawana itu artinya kita harus menjaga kelestarian alam, kita harus menjaga tata keseimbangan alam dengan cara kita harus selalu harmonis dan selaras dengan apa? Dengan hukum alam. Hukum alam seperti apa? Ya tentunya berdasarkan tadi yang poin pertama, urip kudu murup. Karena alam semesta ini sifatnya memelihara, menjaga, melindungi, ya kan? Memberikan kehidupan. Ya kita sebagai manusia juga harus mampu untuk menjadi pribadi yang selalu memelihara, menjaga, memberikan kehidupan kepada seluruh makhluk. Itu namanya memayu hayuning bawana dan ambrasta durangkara. Nah, orang yang bisa memayu hayuning bawana otomatis akan mampu ambrasta durangkara, karena sifat-sifat memayu itu tadi berlawanan dengan sifat merusak, sifat memusnahkan, menghancurkan. Nah, itu adalah sifat yang dimiliki oleh durangkara.
Jadi harus dibrasto atau dibasmi sifat-sifat buruk yang seperti itu. Itu sifat pribadi atau bisa menjelma menjadi sebuah kolektif? Misal yang berbuat angkara itu adalah para pejabat politisi, begitu gimana? Bisa, karena begini ya Mas. Sifat-sifat Durangkara itu kan awal mulanya kan pribadi, personal. Tidak ada suatu kolektif ya, atau suatu komunitas itu tiba-tiba menjadi jahat atau menjadi perusak, itu enggak. Tapi karena dibangun oleh banyaknya individu yang memiliki sifat-sifat karakter yang sama, yaitu sifat-sifat yang menciptakan kerusakan. Kalau berkumpul menjadi banyak orang, artinya yaitu bisa menjadi tindakan kolektif Mas, bukan person. Nah, kalau ada orang yang mengatakan oh ini hanyalah seorang oknum. Oknum itu sifatnya individu, bukan kolektif. Sedangkan kalau kita melihat seringkali ada yang namanya tindakan kejahatan yang dilakukan secara makmuman atau secara massal, secara kolektif, dan semuanya memiliki karakter kejahatan yang sama. Bahkan kalau kita ungkap, kita bongkar, ternyata di dalamnya ada saling kerjasama atau ada suatu kesepakatan, konsensus, konspirasi, ya kan? Jadi ada kesepakatan jahat, ada konspirasi yang tidak baik untuk melakukan suatu kejahatan. Jadi seperti itu. Bisa sifatnya kolektif. Siap. Kemudian ada yang ketiga itu Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti, Rama. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Saya selalu mengucapkan demikian setiap kali saya berhadapan atau di depan para audien, para pemirsa. Ini sebuah doa dan harapan yang artinya demikian. Suradira Jayaningrat itu artinya kita berjaya, kita berhasil sukses melewati segala macam angkara murka. Suradira Jayaningrat. Jadi kita itu bisa berjaya dalam keheningan hawa nafsu, kemudian kita mencapai tataran rat. Kita mencapai tataran eninging Gusti bagus ingati yang ada di dalam diri. Kemudian Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Ya. Jadi segala angkara murka tadi akan bisa kita lewati, kita bisa mengendapkan, kita melenyapkan itu dengan cara menebarkan welas asih. Makanya ada ucapan di akhirnya tadi lebur dening pangastuti. Itu. Jadi apapun bentuk angkara murka, kalau itu dihadapi dengan welas asih, cepat atau lambat, yang namanya angkara murka itu akan sirna, akan lebur oleh daya kekuatan welas asih. Ini menjadi pedoman bagi orang Jawa dalam menapaki masalah-masalah dalam kehidupan. Betul. Makanya orang Jawa nggak mau melakukan sifat-sifat kekerasan, tapi dengan pola-pola yang bersifat welas asih, yang dengan hati nurani dan pikiran yang sehat. Ngluruk tanpa bolo, ngalah tanpa ngasorake, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo. Ngluruk tanpa bolo itu artinya kita berani mendatangi musuh, kita berani menghadapi lawan tanpa ngedir-dirke dumeh. Jadi kita kan ada nasihat ojo dumeh. Nah di sini kalau orang yang memiliki massa yang banyak, memiliki bolo yang banyak, kemudian di situ baru berani untuk mentang-mentang, nah itu artinya ya sama saja itu wong jirih. Karena wanine wong akeh keroyokan gitu kan. Itu makanya orang Jawa itu menghindari sifat seperti itu, karena itulah sifat pengecut yang merupakan kebalikan dari sifat kesatria, sifat seorang heroik atau pahlawan. Maka orang Jawa yang ingin menjadi kesatria yaitu dengan cara pedoman seperti itu, wani ngluruk tanpa bolo. Itu terus kemudian menang ngalah tanpa ngasorake.
Jadi walaupun kita lebih kuat, lebih dikdaya, lebih sakti dan dengan mudah mengalahkan lawan, tapi kita tetap harus ingat sisi kemanusiaan bahwa lawan dan musuh itu bukanlah orang atau kelompok pihak yang boleh kita jadikan pengewan-ewan atau diperlakukan sedemikian rupa seperti memperlakukan binatang. Jadi kita harus tetap memperlakukan sebagai manusia. Jadi kita harus tetap bersikap manusiawi sekalipun itu terhadap lawan, musuh ataupun orang yang betul-betul menyengsarakan kita. Kalau sudah kita kalahkan ya sudah. Dan ini merupakan suatu bentuk kearifan lokal orang Jawa yang kemudian menjadi pedoman perang atau traktat perang ya. Aturan perang dunia itu kan seperti itu. Kalau musuh itu sudah kalah, sudah menyerah, ya jangan terus disiksa, tetapi perlakukanlah secara baik. Kalau musuh itu sudah melucuti senjatanya atau sudah dilucuti, ya perlakukan secara manusiawi, jangan sampai kelaparan, jangan sampai sakit. Kalau sakit ya diobati, jangan disiksa, jangan dibuat seperti perbudakan seperti itu. Datan serik lamun ketaman, datan susah lamun kelangan. Datan serik lamun ketaman itu artinya kita tidak mudah sakit hati. Sekalipun kita seringkali disakiti hati, seringkali diberikan komentar-komentar yang nyelekit, yang sangat jelek, sangat nggak enak ya dibaca, didengar. Tapi kita sebagai orang Jawa, kita harus memiliki watak kesatria tadi, tidak pengecut. Juga kita punya hati sing jembar, yang lapang dada. Sekalipun kita dihujat, dihina sedemikian rupa, kita tetap bisa tersenyum bahwa hinaan, cacian itu tidak akan ada efek apapun ke dalam diri kita selama kita tidak terpengaruh. Justru dengan cara seperti itu kita akan merecycle energi-energi yang buruk yang menyerang, yang datang ke kita itu kita olah dengan cara welas asih, kemudian kita pancarkan balik dengan energi welas asih atau dengan cara tersenyum. Maka dari situlah aura-aura yang positif bisa kita sebarkan. Orang yang tadinya membenci, yang tadinya mencaci maki, kemudian mulailah berpikir, akan terbuka pikirannya menjadi lebih positif. Seperti itu, Mas. Terus kemudian itu tadi datan serik lamun kelangan. Datan susah lamun kelangan. Itu artinya ya kita tetap harus selalu eling bahwa kita itu sebenarnya harus selalu meditatif, mengolah rasa untuk mencapai apa? Mencapai titik tidak punya rasa punya. Ya. Jadi kita kembali pada yang pernah kita bahas dulu, tidak punya rasa punya. Oleh sebab itu ketika kita kelangan ya ora susah. Ya kan? Toh semua akan kembali kepada netral. Kita lahir di dunia dalam keadaan yang tanpa bondo, tanpa aji, tanpa apapun, kita kembali seperti itu ya itu hanyalah suatu kejadian meriset gitu loh, Mas. Dan kadangkala meriset itu tidak selalu harus dari nol. Tapi kita kadangkala saat ketaman atau saat kita kelangan itu sesungguhnya awal dari kebangkitan kita, awal dari titik balik kita. Makanya ada istilah begini, Mas. Apa yang membuat kita menderita? Kemungkinan itu adalah saat kita ditempatkan atau digiring untuk menemukan kondisi yang lebih baik, yang lebih menguntungkan. Maka saya pendewasaan. Betul. Jadi ketika saya ditekan orang, dihina, disengsarakan orang, apa yang saya lakukan tidak dianggap, tidak dinilai, malah kemudian dibalik faktanya sebagai troublemaker misalnya, ya udah kita terima saja. Dan yang sudah pengalaman yang sudah sering kali terjadi dan yang saya alami sendiri, ketika kita dibanting dengan kuat, maka kita akan melompat mantul yang lebih tinggi. Jadi ada teori per tadi, ketika dibanting kita akan mantul.
Seperti kita kalau ancang-ancang, ancang-ancang maju atau mundur, Mas? Ancang-ancang itu mundur. Mundur kan? Tidak ada ancang-ancang yang maju. Orang kalau mau melompat lebih tinggi, langkah ke depan dulu atau ke belakang? Pasti ke belakang. Itulah yang namanya kemunduran, tetapi ancang-ancang untuk melompat ke yang lebih tinggi. Asik. Ya. Keren. Ini school of life, teman-teman ya. Sekolah urip ya. Ojo bungunan, ojo ketunan, ojo kagetan, ojo aleman, Pripun? Yeah. Itu kan sifat-sifat yang menunjukkan reaksioner. Reaksioner itu ya sebenarnya orang kalau bahasa sekarang itu ya wongnya kok ra kalem gitu. Begicilan. Itu ibaratnya kalau benda itu benda yang keras, yang kaku, tapi mudah patah. Nah, maka kita harus menjadi manusia yang lentur, yang mudah adaptasi, dan itu harus dibentuk atau dibangun dengan sifat-sifat tadi, dengan pedoman tadi. Ojo kagetan, ojo gumunan, ya kan? Ojo ketunan, ojo aleman. Ya. Orang yang gampang kaget, gampang gumun. Kaget itu apa? Gampang terkejut, gampang shock. Ada apa sedikit udah terkejut ya. Itu akhirnya yang terjadi apa? Itu akan membenamkan kecerdasan, kecermatan mata kita untuk melihat apa yang sesungguhnya terjadi. Kalau kita lebih kalem melihat, kita akan mampu berpikir secara jernih. Ada sesuatu problem yang besar tiba-tiba menimpa, orang gugup. Itu karena apa? Kagetan. Kalau orang yang tidak kagetan pasti menghadapinya dengan tenang. Dan sementara orang lain sedang sibuk gugup, kita sudah berpikir dan melihat di mana letak masalah, bahkan kita sudah menemukan solusi. Ya, itu termasuk ya kagetan, gumunan sama saja. Sedikit-sedikit heran. Akhirnya apa? Orang yang gampang heran itu biasanya sulit maju, Mas. Karena mudah sekali terheran-heran dengan sesuatu yang sebenarnya tidak istimewa. Lah itu berhubungan dengan cara kita, kemampuan kita untuk mengukur sebuah kualitas. Ya. Orang kalau kita mudah gumunan, sedikit aja prestasi orang sudah gumun. Bahkan dalam bentuk yang lebih ekstrim itu bisa terjadi misalnya di dalam satu agama, Mas. Orang hanya melakukan sedikit saja kebaikan, itu ternyata apa? Orang banyak sudah mengeluk-elukan sebagai orang yang suci, orang yang hebat, orang yang saleh, yang memegang kunci pintu surga dan lain-lain ya. Padahal di masyarakat kita ukuran orang melakukan kebaikan yang seperti itu sudah sangat wajar dan mungkin hanya levelnya ya standar saja. Karena masyarakat kita memang dibentuk, orang Jawa itu dibentuk agar tidak gumunan. Iya. Kalau aleman itu pujian ya, Romo? Kalau aleman itu ya orang yang mudah terlena, Mas. Karena betul. Apa? Orang yang suka aleman itu kan gila pujian. Orang bergaya, ya. Orang suka, ya pokoknya orang aleman itu kan orang yang eksistensi, betul, gitu ya. Betul. Orang yang suka pencitraan, orang-orang yang jaim, ya. Kemudian orang-orang yang belagu, itu semua kan untuk menutupi kelemahan. Poles dia. Poles itu hanya kosmetik. Ketika kosmetik itu luntur ya sudah belangnya hanya terbuka. Maka kita sebagai orang Jawa tidak boleh kita itu ya jadi wong sing aleman yang suka gila pujian. Bahkan sebaliknya, kita selalu diingatkan oleh ajaran Jawa bahwa jadilah orang yang tidak suka, tidak menikmati ya, lebih tepatnya tidak menikmati jika mendapatkan pujian. Maka kalau saya sering mendapatkan cacian, tapi saya juga sering banget mendapatkan pujian. Dan pujian itu ya kalau saya lihat ya biasa saja ya, karena orang hidup ini ya cuman saya pikir gini, Mas, orang silahkan boleh memuji tetapi tetap harus yang wajar, harus yang proporsional. Jadi tetap wajar, artinya kita juga tidak menjadi orang yang pelit untuk menghargai orang lain. Saya suka memuji orang, tetapi ada catatannya. Satu, tidak suka terlalu memuji-muji, terlalu berlebihan. Tetapi saya memberikan suatu pujian itu sebagai bentuk apresiasi bahwa apa yang saya lihat dan saya nilai itu adalah sebuah prestasi yang berkualitas.
itu tetap proporsional. Tapi bagi mereka yang sudah selesai dengan dirinya, saya pikir mereka tidak akan pernah terbang saat dipuji dan nggak akan pernah tumbang saat dicaci maki. Betul, ya. itu endingnya seperti itu. Dari nasihat-nasihat itu kan untuk membentuk manusia yang bermental baja, yang punya kasih sayang, yang punya kekuatan kasih sayang itu bagaikan selendang sutra yang lembut, ya. Tapi bisa mempunyai keteguhan, keberanian, kekuatan mental bagaikan baja. Harusnya seperti itu, dan itu masing-masing digunakan harus sesuai dengan empan papan. Artinya harus melihat situasi kondisi, harus melihat ini untuk apa. Kalau kita memegang pisau kupas ya untuk mengupas. Tapi kalau kita pegang pisau potong ya untuk memotong, jangan kebalik. Ya, itu namanya ngerti empan papan. Oke. Kemudian untuk yang ketujuh itu gini Romo, ojo ketungkul marang kalungguhan, kadonyan lan kemarman. Ya, sekarang yang namanya katungkul itu kan terlalu asik, terlalu terbuai oleh yang namanya kalungguhan. Kalungguhan itu kan kekuasaan atau jabatan. Jabatan itu ya kalau menurut saya lebih awet sandal jepit daripada jabatan. Terus kemudian yang keduanya tadi apa? Ojo katungkul marang kalungguhan, kadonyan kemarman. Dan kemarman. Kadonyan itu ya urusan duniawi, materi. Tapi di sini lebih taste-nya itu lebih ke sesuatu yang sifatnya glamor, Mas. Karena bukan berarti terus kemudian tidak boleh bekerja dan lain-lain. Tetap artinya urusan keduniawian yang sifatnya itu hanya mujohowo atau hedon, ya. Glamor, hedonism itu ya semuanya kan intinya mujohowo. Itu yang tidak boleh untuk dilakukan secara berlebihan. Kalau dilakukan secara proporsional itu memang kebutuhan. Kita butuh untuk bersenang-senang, itu butuh, dan itu sikap adil pada diri kita sendiri. Terus kemudian ojo katungkul kemarman. Nah, sekarang yang namanya kemarman, marem itu kan puas. Jadi kalau orang itu selalu mengejar kepuasan itu tidak akan ada limitnya, Mas. Kepuasan itu sesuatu yang tidak terbatas, tak ada batasnya. Kalau kita mengejar kepuasan itu artinya kita mengejar sebuah fata morgana. Kapan selesainya tidak ada, kapan puasnya sebenarnya tidak ada. Oleh sebab itu yang namanya kemarman itu sebenarnya kita bisa mengendalikan itu dengan pedoman atau dengan kesadaran bahwa kebutuhan itu cukup. Ya. Orang kalau sudah melihat cukup sesuai dengan yang kita butuhkan ya sudah, ya kan. Kita misalnya butuh mobil yang harus yang memang mahal, misalnya kita butuh mobil yang harganya 1 miliar. Karena apa? Sesuai kebutuhan, Mas. Aktivitas hidup kita memang menuntut kita menggunakan alat yang setangguh itu. Itu namanya tidak mujoho kemarman. Tapi kalau kita itu hanya aktivitasnya cuma di dalam kota yang enteng-enteng ya, itu ya pakai city car aja ngapain sih? Ya kan? Masa pakai mobil rangon gagah-gagah di dalam kota kan jadinya berlebihan. Ya artinya semua kemarman itu dikendalikan dengan istilah sederhana yang pernah kita bahas juga, ngono yang ngono ning ojo ngono. Jadi tetap kita melakukan secara proporsional. Karena kepuasan itu unlimited ya. Unlimited. Ya. Oke, yang nomor 8, ojo keminter mundak keblinger, ojo cidro mundak ciloko. Kalau uang keminter itu kan mudah terlena, karena orang berlagak pintar, ya kan. Orang berlagak pintar itu kan takut kalau dikonangi atau diketahui kebodohannya sebenarnya. Padahal orang kalau memang jujur apa adanya, kalau memang bodoh ya bodoh, itu justru akan cepat pintar, karena kita tidak akan gengsi untuk belajar. Saya pada diri sendiri maupun anak-anak saya selalu menekankan seperti ini: saling asah, asih, asuh. Kemana-mana jadilah murid, jangan berlagak jadi guru. Saling asah,
Saya ketemu Mas Hendra, saya tidak pernah menganggap saya sebagai narasumber yang lebih tahu, tapi saya di sini ingin, inilah tempat kita mengasah, kita saling mengasah. Ya, Mas Hendra mengasah saya mengasah Mas Hendra, asih saling mengasihi, ya kan. Mas Hendra saya memiliki sifat sikap welas asih, saling menghormati, kemudian asuh itu ya membimbing dan mengarahkan, termasuk juga melindungi. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Garis yang sejajar atau egaliter. Tidak ada guru murid, tidak ada patron klien, tidak ada atas bawah, tidak ada yang dominan dan yang sub, ya kan. Maka kita lebih enak menjalani hidup, kita lebih cepat menjadi orang yang cerdas karena nggak ada gengsi. Itu belajar spiritual secara fair memang harus begitu. Memang harus begitu, Mas. Kalau ketika kita ketemu pada spiritualis yang lain, kita udah memiliki atau membawa sifat yang aku lebih tahu dari Anda, itu ya nanti buyar, nggak ada habisnya. Maka sebaiknya ya kita dengarkan. Kalau ada sesuatu yang kita tidak setuju, ya kita nggak usah perlu menyerang. Tapi kalau memang ada saatnya kita untuk memberikan pendapat, ya berikan pendapat sesuai yang apa yang kita ketahui masing-masing. Toh nanti semua ini akan dinilai oleh alam semesta. Alam semesta ini akan membuktikan, waktu yang akan membuktikan mana yang benar, mana yang tepat. Jadi kesimpulannya, saya ajak pada para pemirsa, diri saya selalu mengingatkan diri sendiri juga untuk tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan atau membuat kesimpulan-kesimpulan yang prematur, karena itu akan menjebak kita menjadi orang yang sok tahu, sok pintar, ya kan. Gitu, makanya ada peringatan seperti itu. Siap. Oke, yang ke-9, ojo milik barang kang melok, ojo mangkro mundak kendu. Nah, kendu ya. Ojo milik barang kang melok. Milik itu kan artinya ingin menguasai dan memiliki. Barang yang melok itu apa, Mas? Yang menarik, indah, yang gemebiar, yang gemerlap. Karena itu mudah ketipu. Orang yang ini ada kaitannya dengan kagetan gumunan juga. Cuman ini sifatnya itu lebih ke untuk menguasai dan memiliki sesuatu. Kita harus cermat dan teliti melihat sesuatu yang sifatnya gemerlap. Karena seringkali apa yang kamu lihat itu tidak seperti yang sesungguhnya terjadi. Ya kan? Baik kalau ini diterapkan dalam dunia politik, maka para politisi pun sebenarnya akan lebih bijaksana. Kalau diterapkan di masyarakat atau rakyat Indonesia, yaitu akan menjadi rakyat yang cerdas, yang cermat mengamati berbagai konstelasi politik. Ini sesungguhnya apa yang terjadi. Itu makanya kita melihat sesuatu, kadang sesuatu itu tidak menarik, kadang sesuatu itu kalau dipandang itu jelek, tetapi justru manfaat dan gunanya sangat besar. Ya, sekarang kalau kita umpamakan jamu itu ya baunya nggak enak, ya kan? Terus rasanya juga pahit, tetapi justru di dalam jamu itu kan menyehatkan. Ya, itu makanya ojo milik barang kang melok, ojo mangkro mundak kendo. Mangro, ya kendo. Mangro itu apa, Rom? Ojo mangro mundak kendo. Mangro itu artinya apa? Mencela-mencele, tidak konsisten. Ya. Artinya kalau kita itu memang sudah memiliki sebuah rencana, tujuan, ya harus dengan keteguhan hati, harus dengan ketonggo, keketek ing onggo yang niat dan tekad bulat di dalam diri untuk meraih suatu harapan dan cita-cita. Itu kalau kita mangro, kita kendor semangat, kita kemudian sering nolak kanan kiri, suka membanding-bandingkan, ya ada istilah rumput tetangga biasanya lebih hijau. Akhirnya apa? Kita tidak konsisten dan fokus dengan apa yang menjadi target dan tujuan kita. Malah kita sibuk jajal sana sini, nyoba sana sini, jadi tukang icip-icip. Tukang icip-icip akhirnya tidak pernah memakan beneran apa yang di menu hidangan yang ada, karena hanya nyicipin kecil-kecil. Orang lain sudah habis makan,
tukang cicipnya malah belum makan, lupa karena sibuk nyicip sana sini. Maka dalam ilmu Jawa ini ya diingatkan bahwa ojo mangro mundak kendo. Itulah kendo dalam arti itu tadi, tidak fokus, akhirnya mudah mengalami kegagalan. Ya kan, makanya yang Gusti juga mengingatkan sing sopo temen dinemu, ya kan? Itu jadi siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang serius pasti akan mendapatkan. Gitu. Yang paling terakhir, ojo adigang adigung adiguno. Adigang adigung adiguno. Ya. Adigang itu mengandalkan ya kekuatan, dumeh besar, dumeh gajah, terus kemudian akan bisa mengalahkan menjangan. Oh tidak, ya, gajah itu menang terhadap menjangan dalam satu hal, tidak akan mutlak. Jadi pedomannya begitu, orang hidup kalau memang merasa kita kuat, tapi jangan menyangka, jangan merasa bahwa kekuatan kita itu adalah segalanya dan bisa untuk segalanya. Orang kuat itu kalah dengan orang yang lemah, itu biasa terjadi, ya kan? Karena tidak selamanya orang kuat itu akan tahu kelemahan si lemah. Sementara orang yang lemah kadangkala tahu kelemahan orang kuat. Adigang, makanya jangan sampai adigang, kemudian jangan sampai adigung yang penuh kesombongan, songkak, merasa dirinya lebih tinggi kastanya, derajatnya, kelas sosialnya, ekonomi dan lain-lain. Itu pun kalau memang sesuatu terjadi untuk membalikkan fakta seperti itu ya mudah sekali. Ketika orang terbentur kasus habis semuanya itu. Seperti sekarang ya itulah apa samboisme itu. Jadi hanya dalam hitungan berapa detik hari, ya kan, orang emosi tembak dor, ya sudah, dor itulah titik balik jungkir tapi posisinya segalanya hilang. Nah, maka dari situlah kita selalu diingatkan jangan sampai adigung. Terus kemudian adiguno, kita merasa menjadi orang yang sekolahnya tinggi, kita bisa melakukan apa-apa, prestasinya juga besar, terus kemudian jasanya di masyarakat yang besar. Ini kan semua positif, Mas. Ada gunanya hidup kita. Kita biarpun menjadi orang yang sangat berguna, tapi juga jangan kemudian mengagung-agungkan jasa kita, kemampuan kita, profesi kita. Itu sama saja, itu orang tongkak, orang yang pasti suatu saat dia akan jatuh. Justru ketika kita itu makin banyak berguna untuk kehidupan ini, harusnya kita lebih bisa andap asor, kita bisa lebih rendah hati, dan kita semakin menyadari bahwa sesungguhnya keberadaan kita ini tidak ada apa-apanya dibanding semesta ini. Jadi seperti itu. Oke, jadi itu 10 wejangan yang cukup familiar, tapi kita kadang belum tahu cara mendeskripsikannya. Ya kalau nggak kita jelaskan seperti ini ya orang cuma tahu saja, tapi sulit mengaplikasikan.